Bab 2. Keluarga Sastrowijoyo. Perpustakaan Kartini adalah sebuah tempat yang jauh dari klise. Luas, bersih, seluruh dinding tertutup rak-rak buku yang terbuat dari kayu jati Belanda. Begitu sepenuhnya dengan buku yang konon merupakan sumbangan para pendiri kelompok 7 dan beberapa sastrawan Indonesia. Hingga aku tak tahu warna tembok ruangan ini. Di antara rak-rak yang mengisi ruang, perpustakaan ini memiliki beberapa kursi panjang yang juga terbuat dari kayu jati Belanda dan beberapa meja kerja tempat suaka para murid dari kebisingan kawan-kawan satu sekolah yang gemar berteriak-teriak di lapangan basket. Aku selalu menyukai tempat ini, bukan hanya karena lantainya yang ditutup lapis Banjarmasin hingga mengirimkan suara hangat, tetapi karena aku bisa sendirian dengan pikiranku tanpa diganggu, kecuali jika Bimo ingin bergabung. Pada jam istirahat kedua, biasanya Bimo dan aku mencari buku terbaru. Ibu Darmawan, pemimpin perpustakaan yang sangat rajin mengisi rak buku fiksi dengan buku-buku baru, dan saling berebut meminjam. Tak mudah mencari kawan yang sama-sama memperlakukan buku sebagai bagian dari hidup. Bimo adalah satu dari sedikit orang yang juga tergila-gila dengan buku, karena membaca atau sebuah sketsa adalah cara dia menghalau kesedihan akibat situasi keluarganya. Atau soal ini akan kuceritakan karena sebisanya aku tak ingin menyebut-nyebut ayah tiri Bimo yang, seperti telah kukatakan, layak dilempar ke rak neraka. Di sini pula kami mulai lebih mengenal Amelia, si ketua kelas galak yang kadang-kadang didampingi Arini Dewi, yang biasanya ke sana hanya untuk meminjam buku-buku ensiklopedi, diktat sejarah dan politik untuk tugas esai Ibu Uma. Amelia, si ketua kelas yang akhirnya kami anggap bos geng, biasanya menjadi duri dalam keasikan kami di perpustakaan. Dia ke perpustakaan untuk membaca koran sore Sinar Harapan yang terbit setiap hari sebelumnya. Karena mereka tak berlangganan koran sore, padahal itu juga salah satu alasanku ke perpustakaan, mencari majalah Temps karena terlalu mahal untuk membelinya, dan koran sore Sinar Harapan, juga edisi kemarin, hanya karena redaksinya sangat kritis dan berani memasang headline yang berbeda dengan koran-koran nasional lainnya. Tetapi mengalah dari berebut koran Sinar Harapan lebih mudah dibanding kalau kami bertengkar karena berebut meminjam novel sastra yang sama. Bacaan Amelia jauh lebih luas dan beragam dibanding Bimo dan aku, yang biasanya memilih buku-buku sastra yang sudah pernah dibahas harian Kompas atau harian sore Sinar Harapan. Kadang-kadang dia menemukan 1-2 buku terjemahan yang belum pernah kusentuh, seperti sebuah rumah Nun di sana, karya penulis Indo Belanda Bepford, yang segera kusikat terlebih dahulu karena ingin tahu isinya. Tentu saja Amelia protes karena dia merasa terlebih dahulu meletakkan buku itu di meja pustakawan dan aku cuma menyabar seenaknya. Pada saat seperti itu, Ibu Darmawan akan melerai kami dan segera mengeluarkan beberapa kopi dari novel tipis karya Bepford itu. Ibu mendapat beberapa kopi kiriman Pustaka Jaya. Sudah, sana baca, katanya sembari mencatat nama kami di kartu perpustakaan. Ibu Darmawan memang asik dan paham mentalitas para pemburu buku seperti kami. Suaminya, Pak Darmawan, juga guru favorit kami, mengajar sastra dunia. Kami gembira dan duduk di satu pojok, satu dari dinding perpustakaan yang memiliki jendela, membaca bab awal dan langsung membahas buku itu hingga bel mata pelajaran berikutnya. Dengan berat hati kami pergi meninggalkan soka kami untuk kemudian mengikuti pelajaran apapun yang harus kami ikuti hingga jam sekolah berakhir. Seusai sekolah, aku dan Bimo lebih sering menetap di asrama Putra Nusa yang terletak di jalan kecil di samping sekolah. Ini adalah asrama kecil khusus untuk murid lelaki yang rumahnya jauh atau di luar kota.
Om Aji dan Ibu mengizinkan kami menetap di kamar yang disediakan sekolah hanya 3 atau 4 hari dalam seminggu. Dan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kami pulang bersama ke Jakarta Pusat. Aku ke Percetakan Negara. Bimo terkadang harus memenuhi kewajiban pulang ke rumah Tante Rukmini dan Bapak Prakosa di Tebet. Sementara Amelia yang pulang ke arah Kebayoran selalu langsung pamit dan kubayangkan begitu tiba di rumah langsung mengerjakan pekerjaan rumah. Saat aku harus berlangsung mengajar karate, biasanya Bimo akan pulang sendirian. Kalau dia memaksa agar aku memperbolehkan ikut duduk nongkrong di tempat latihan karate, pasti itu karena dia mau menghindar bertemu ayah tirinya yang kebetulan sedang di rumah. Kali ini aku ke perpustakaan sendirian, bukan untuk mencari buku, melainkan karena Ibu Uma ingin bertemu denganku, membicarakan komposisi sejarahku yang membuat seluruh kelas menjelma menjadi patung. Aku tahu kawan-kawan sekelasku bingung, apakah yang kutulis adalah kenyataan atau sekedar fantasiku belaka. Aku juga tak tahu apa yang ingin dibicarakan Ibu Uma. Mungkin dia tak ingin memarahiku di depan guru-guru lain di kantor guru. Karena itulah dia menyuruhku menemuinya di perpustakaan. Siang itu perpustakaan agak sepi karena pada jam istirahat kedua, seisi sekolah biasanya memenuhi kantin atau warung bakso Bu Munah. Sebetulnya perutku sudah memerintih dan aku juga sudah membayangkan tahu ikan yang disiram sambal kacang di warung Cicih. Lantas dari sana biasanya aku akan pindah ke bakso Bu Munah. Atau sudah terbit air liurku hanya karena membayangkannya. Ini diakhiri dengan sebotol green spot dan itu Ibu Uma sudah datang. Hari ini dia mengenakan rok keris biru hitam, kemeja putih, dan sepatu biru. Rambutnya diikat jadi satu. Dia tersenyum melihatku dari kejauhan dan segera menyuruhku duduk di meja kerja. Kami duduk berhadapan di meja di depan rak buku sejarah. Ibu Darmawan tak kelihatan, mungkin beliau sedang makan siang. Yang ada hanya Pak Marto yang biasa bergantian dengan Ibu Darmawan menjaga dan merawat martabat perpustakaan. Alam, pasti kamu sudah lapar. Ibu berjanji tak akan lama-lama. Ibu Uma memperbaiki duduknya dan meletakkan kedua tangannya di atas meja. Dia menatapku lurus, serius. Aku mengangguk. Maafkan saya, Bu. Ibu Uma mengerutkan kening. Kemarin saya mengira tugas Ibu adalah menulis komposisi sejarah diri sendiri, semacam biografi pendek. Kamu tidak salah, Alam. Saya mengira kami harus menulis sesuatu yang melekat di benak kepala sepanjang hidup kami yang baru 16 tahun ini. Ibu Uma menatapku dengan penuh kasih. Matanya yang bersinar itu menyapu seluruh wajahku. Kamu tak perlu meminta maaf, Alam. Kamu mengerjakan tugasmu dengan baik. Tulisanmu bagus. Pemilihan katamu pas dan efektif. Menurut saya, kamu sangat berbakat bercerita. Saya mengajakmu berbincang karena saya ingin memastikan keadaanmu, memastikan keadaan hatimu, bukan untuk memarahimu. Loh, serius? Tulisanmu sangat penting. Bagi saya sungguh fenomenal bahwa kamu mengingat dengan terperinci apa yang terjadi saat masih berusia 3 tahun. Saya juga paham jika peristiwa itu sangat-sangat melukai masa kecilmu. Daya ingatmu luar biasa. Aku tak bisa menjawab apa-apa. Ibu Uma seperti malaikat yang dikirim ke muka bumi. Tak mungkin dia hanya manusia Indonesia biasa. Tak mungkin. Bukankah biasanya orang menganggap Bimo dan aku adalah kutu-kutu pengganggu yang layak dihalau, kalau perlu diinjak dan dibuang? Baiklah, itu sikap sekolah kami sebelum kami bergabung dengan SMA Putra Nusa. Sekolah ini mungkin seperti sebuah sekolah yang berada pada dimensi yang berbeda, sehingga statusku sebagai putra seorang pengkhianat negara saat itu belum terlalu dipersoalkan. Mungkin belum dipersoalkan karena memang mereka mempunyai visi yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain.
dan tampaknya para pendiri mencoba bersikap apolitis. Bimo dan aku masih selalu was-was sehingga selalu mengusahakan agar kehadiran kami tidak terlalu menonjol dan tak terlalu disorot orang. Meskipun menurut Bimo, badan lu yang setinggi pohon itu pasti bikin orang terpukau dengan nada menuduh. Kata dia, nggak mungkin lu nggak menonjol anjing. Muka lu kayak bintang film tae. Ibu, ya. Ketika kelas 4 SD, saya pernah menulis komposisi dengan tema yang mirip, tentu dengan bahasa yang jauh lebih sederhana, bahasa anak SD. Aku tersenyum mencoba membuat suasana lebih santai. Pak Nurdin meminta kami menulis cerita tentang keluarga kami. Tentu saja saya menulis kisah bapak yang tak pernah saya kenal, karena beliau dihukum mati ketika saya berusia 5 tahun. Bapak yang hanya ditemui dalam mimpi. Itu pun kalau saya bisa tidur nyenyak. Akibat komposisi tulisan saya, ibu saya dipanggil Pak Nurdin. Alam, saya tak akan memanggil ibumu. Problemnya, saat itu juga saya kemudian berkelahi dengan 2 murid tepat di depan kantor guru. Uma menahan napas. Semula atas saran Pak Nurdin maupun beberapa kawan ibu, saya dibawa ke psikolog anak. Lalu, tentu saja sia-sia, Bu. Saya hanya datang beberapa kali saja dan saya mogok tak mau lagi bertemu dengan bapak yang terlalu banyak tanya itu. Pak Nurdin akhirnya menyarankan saya untuk menulis cerita anak-anak dan mengirimnya ke majalah Si Kuntung atau Kawanku. Untuk beberapa saat, menulis menjadi saluran kemarahan saya. Ibu Uma mengangguk mencoba memahami. Kuceritakan pula bagaimana ibu tetap menjadi langganan dipanggil guru karena terlepas aku langganan juara kelas atau paling tidak 3 besar peraih angka tertinggi di sekolah, toh setiap bulan aku pasti terlibat perkelahian. Kadang-kadang ada guru yang membiarkan saja karena yang kutonjok adalah sekelompok teroris yang sering memalak murid-murid yang dianggap lemah. Tapi ibu tetap tak gembira dengan laporan sekolah tentang kebiasaanku menggunakan kekerasan sebagai solusi mengajar para teroris. Itulah sebabnya ibu meminta tolong paman saya, Om Aji, untuk mencarikan solusi, kataku. Aku mencoba mengingat saat-saat Om Aji memperkenalkan karate yang menjadi bagian dari hidupku hingga ini. Atas saran keluarga saya, ada baiknya saya mempunyai banyak aktivitas agar energi saya yang berlebihan bisa disalurkan. Aku melanjutkan ceritaku sembari merasa heran betapa mudahnya aku membuka sekelumit album hidupku kepadanya. Akhirnya saya diwajibkan ibu untuk ikut karate, renang, bulu tangkis, dan yang benar-benar bertahan sampai sekarang hanyalah karate. Ibu Ima hanya tersenyum. Dan apakah selama ini berhasil menekan kemarahanmu? Aku tak bisa langsung menjawab. Mungkin dengan menulis saya memang jadi belajar menahan diri dan menghadang kemarahan. Menurut ibu saya temperamental. Olahraga membuat saya bisa tidur nyenyak dan mungkin dianggap bisa mendinginkan suasana. Sejak kapan kamu terserang insomnia? Sungguh mengagumkan. Ibu Uma memperhatikan setiap kata yang kuucapkan. Aku tidak bisa menjawab. Ibu Uma tampak tak memaksa. Aku merasa sulit bercerita panjang lebar malam-malamku yang penuh kegelisahan. Kamu masih terlihat harus berjuang menekan kemarahanmu tanpa melakukan kekerasan fisik. Kemarahan bisa dilakukan dengan cara-cara yang lebih efektif, katanya sambil memandangku seperti cara Yu Kenanga memandangku. Lagi-lagi aku tak menjawab dan hanya menatap deretan buku di atas rak. Ibu pasti sudah tahu mengapa Bimo dan saya pindah sekolah. Akhirnya aku membuka mulut. Ibu Uma mengangguk. Ibu juga sudah tahu betapa Bimo dan aku adalah sahabat yang tak terpisahkan. Perutku sudah mulai rewel dan mengeluarkan nada-nada tak sopan. Ibu Uma tertawa kecil. Oke, kamu harus makan siang. Sebelumnya, saya ingin menyarankan saluran lain yang cukup efektif, bahkan mewajibkan kamu mempunyai buku harian. Buku harian?
Aku langsung ingat Yu Kenanga yang mempunyai buku harian berwarna merah muda dengan gembok kecil berwarna emas. Tak pernah kupahami mengapa pabrik buku harian itu mempunyai ide untuk memproduksi buku harian semacam itu. Buat apa pula ada gembok segala? Dan mengapa harus berwarna emas? Buku harian kan tak selalu harus berwarna merah jambu dengan gembok yang mengunci alam. Ibu Uma bisa membaca pikiranku seperti buku yang terbuka lebar. Meski kamu mempunyai ingatan yang kuat, mempunyai buku harian bukan hanya untuk menyalurkan segala perasaanmu, tetapi kamu harus menjadi pencatat sejarah apa yang kamu alami. Aku masih terdiam. Pencatat sejarah. Pencatat sejarah negeri ini sangat buruk alam. Kita digenggam penguasa dan mereka yang menentukan arah sejarah Indonesia sesuai kepentingan mereka, memelihara kekuatan dan kekuasaan. Ibu sangat prihatin pada sesama kawan pengajar sejarah di perguruan tinggi. Mereka pasti tersiksa dengan kekangan ini. Aku melihat sinar mata Ibu Uma, sinar mata yang persis sama seperti Yu Kenanga setiap kali dia mengutarakan pendapatnya tentang bagaimana kami sebagai keluarga Tapol harus hidup seperti meniti buih karena kapan saja mereka bisa memutuskan untuk menyelesaikan hidup kami. Kamu tak harus segera menjalankan saran ibu sekarang. Pikirkan saja dan perlakukan bukumu dengan santai seperti seorang kawan yang bisa diajak bicara. Kamu harus bersyukur di dalam kesempitan hidup ini. Kamu bukan hanya diberi anugerah photographic memory, tetapi kamu juga berbakat menulis. Aku masih terdiam dan tak ingin membantah Ibu Uma yang pasti tidak tahu bahwa photographic memory juga sebuah kutukan yang sangat mengganggu. Aku juga tak ingin membantah Ibu Uma yang menganggap aku berbakat menulis. Aku yakin kemampuanku menulis lebih karena dorongan dan didikan Pak Nurdin, guru bahasa Indonesia di sekolah dasar. Ibu Uma melirik jam tangannya dan berdiri. Ayo, kamu sudah ditunggu Bimo. Sebaiknya kamu segera makan siang. Aku melirik jam tanganku, masih ada 20 menit untuk makan. Meski masih merasa lapar, entah mengapa aku merasa lega. Dari jauh kulihat Bimo sudah menantiku untuk menikmati bakso Bu Munah. Sebelum bertemu dan bersahabat dengan Bimo, hidupku adalah sebuah neraka. Kehidupan keluarga kami, keluarga Hananto Parwiro, bukanlah gambaran keluarga biasa. Ibuku seorang orang tua tunggal, mencari nafkah dengan menerima jahitan dan memberi les privat bahasa Inggris kepada tetangga. Sementara kedua kakak perempuanku yang masih sekolah sudah mendapatkan beban untuk mengurus kebersihan rumah dan mengasuh adik bungsu lelaki yang bandel. Di masa remaja Yu Kenanga, ia membantu ibu memberi les bahasa Inggris kepada anak-anak, sementara ibu mengajar ibu-ibu tetangga. Kami bertiga sejak kecil sudah diceburkan ke kursus My English di Jalan Pramuka yang bukan hanya mempunyai program bagus dalam bahasa Inggris tertulis, tetapi juga bahasa Inggris lisan. Yu Bulan yang sudah punya bakat kapitalis sejak dini berjualan amplop dan kertas surat buatan yang dilukisnya sendiri karena dia sangat senang kerajinan tangan. Dia sering menjahit kertas-kertas bekas kalender menjadi satu buku notes untuk coret-coret ibu. Belakangan, dia juga sudah ikut-ikutan menggunakan mesin jahit ibu untuk membuat dompet kecil atau jurnal yang berisi kertas warna-warni yang kemudian dijual kepada teman-teman sekelasnya. Di rumah kami, pada akhirnya hanya ibu dan Yu Bulan yang mendominasi menggunakan mesin jahit Singer, salah satu alat penyangga hidup kami. Menjelang hari raya untuk setiap agama, pesanan baju menumpuk. Maka dalam setahun, 2 atau 3 kali ruang tamu kami biasanya penuh dengan tumpukan kain, benang-benang warna-warni, kancing, gantungan baju, dan bahkan papan setrika untuk baju yang sudah selesai. Dibandingkan dengan keluarga Bude Ita dan Buli Anggi, keluarga kami adalah keluarga yang paling sederhana. Di mata mereka, kami dianggap sebagai keluarga pecundang. Bukan soal kemampuan finansial belaka, tetapi lebih lagi karena untuk waktu yang lama, status perkawinan ibu tak jelas karena bapak menghilang. Untuk beberapa tahun lamanya, ibu bukan janda mati dan bukan pula janda cerai. Dia seorang istri dari seorang lelaki yang buron.
yang kemudian berhasil dijaring dan dieksekusi ketika aku berusia 5 tahun. Saat itu ibu masih menutupi segala kisah muram itu dan mengatakan bahwa bapak wafat akibat sakit yang dideritanya. Ketika aku duduk di kelas 4 SD, akhirnya aku mengetahui cerita sesungguhnya dari bisik-bisik para sepupu. Kata mereka, saat itu bapak sedang dalam pelarian karena dikejar-kejar tentara dan akhirnya dihukum mati. Itulah sebabnya aku menyebut diriku adalah neraka sebelum bertemu dengan Bimo. Adapun neraka yang kudefinisikan sebagai pertemuan rutin kami dengan anggota keluarga besar ibu di Jalan Papandayan, Bogor. Keluarga besar ibuku adalah keluarga Sastrowijoyo yang rata-rata berhasil menjadi dokter atau mengawini dokter. Eyang Kakung Sastrowijoyo adalah salah satu tokoh rumah sakit CBZ yang kini dikenal sebagai RS Cipto Mangunkusumo. Bude Ratna Juwita yang kami panggil Bude Ita adalah putri sulung, seorang dokter internis yang menikah dengan Pak D. Yahya yang berbakat Brigjen Angkatan Darat. Bulik Ratna Anggraini atau Bulik Anggi, adik bungsu ibu, seorang dokter pediatrik yang menikah dengan Pak Lik Handoyo, seorang dokter ahli bedah terkemuka yang sangat jarang kelihatan di acara keluarga, saking tangannya dibutuhkan para pasien. Ibuku adalah putri tengah keluarga Sastrowijoyo yang sejak awal sudah tumbuh sebagai putri paling ayu dan dianggap paling aneh. Pertama, karena ibu memilih belajar di Fakultas Sastra dan Filsafat Universitas Indonesia. Dan kedua, karena ibu memilih menikah dengan seorang komunis. Lelaki yang katanya komunis itu adalah bapak, tetapi bagiku dia adalah bayang-bayang yang muncul dalam mimpi-mimpiku yang gelap. Sebuah bagian dari hidupku yang seolah di setiap dari ingatan. Aku hanya mengenalnya melalui potret tua ketika bapak masih muda, yang diantaranya sedang mengenakan kemeja lengan pendek. Tetapi di dalam mimpiku, bapak mampir tanpa wajah. Untuk waktu yang cukup lama, penjelasan resmi ibu kepadaku, bapak bekerja di luar negeri, dan untuk waktu yang lama pula, ibu dan Yukenanga sama sekali tak pernah membayangkan bahwa aku bisa saja menemukan cerita sesungguhnya dengan cara yang tidak nyaman. Mereka sering menganggap kemampuanku mengingat dengan tajam yang disebut orang sebagai photographic memory bukanlah anugerah yang istimewa. Ibu, Yukenanga, dan Yubulan lebih sering menggunakan ingatan tajamku itu sekedar untuk menyelesaikan kebutuhan sehari-hari. Mana kacamata ibu? Siapa yang pinjam buku Yuk Bulan? Kapan kekahan bayi Buli Eni? Maret atau April? Semua jawaban ada padaku. Bukan karena aku gemar mengingat-ingat, tetapi karena pada dasarnya seluruh kepalaku mudah sekali menyerap setiap kalimat yang kubaca, setiap visual, foto, dan gambar, bau, bentuk, gerak yang melintas begitu saja di hadapanku. Peristiwa yang terjadi sekelilingku bagaikan besi-besi yang berisi informasi lantas berloncatan melekat ke otakku yang seperti magnet. Dan dengan mudah aku memuntahkannya kembali sebagai informasi yang terperinci. Seperti kacamata ibu ada di meja makan di atas koran pagi yang tadi dibaca waktu sarapan, atau acara kekahan di Mira tanggal 1 Maret. Beberapa kali sepupuku memperlakukan aku seperti robot pengingat. Mereka sering mengadakan permainan tepat antar keluarga besar Sastrowijoyo karena merasa asik sekali. Aku bisa menjawab pertanyaan apapun tanpa berpikir. Tetapi karena siapapun yang melawan kelompokku pasti kalah, akhirnya permainan itu berubah menjadi acara tepat bersama Alan. Pam, Perang Dunia Kedua 1939 sampai 1945. Lam, kapan agresi militer Belanda yang pertama? 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Aku menjawab sambil tetap membaca, tak peduli. Kalau hanya menyebut tanggal, anak TK juga bisa. Irwan, putra Bude Ita, mencibir. Irwan salah satu sepupuku yang tak terlalu tolol.
Menurut Bude, Pak D, Bule, Irwan, dan aku adalah dua sepupu yang seperti kembar karena wajah Bude Ita dan ibuku memang bak pinang dibelah dua. Perbedaan antara Irwan dan aku menurut ibuku adalah aku mewarisi tinggi badan bapak. Sejak sekolah dasar, Irwan dan aku adalah musuh abadi. Aku membencinya, yang menganggapku layak dibuang ke sampah karena tubuhku selalu lebih tinggi daripadanya, dan karena angka raportku juga selalu melebihi di atas angka raport dia. Tapi kebencian Irwan itu semakin subur, menurutku, karena ayah Irwan memberi pupuk pada proses tumbuh kembang rasa Irwan padaku. Pada masa SMP, tinggiku hampir menjulang hingga 168 cm, sedangkan Irwan tingginya sekitar 155 cm. Selain itu, para sepupu dan sanak juga mafhum. Irwan lebih angkuh dan dominan, entah karena merasa bapaknya berbaju hijau yang melindungi keluarganya karena bapakmu yang brengsek itu menghilang entah kemana, atau mungkin karena mereka keluarga paling kaya raya yang mempunyai rumah di Jalan Martimbang, Kebayoran Baru, dengan halaman belakang luas dan kolam renang. Meskipun saat itu kami sama-sama duduk di kelas 2 SMP, Irwan tak rela jika aku bisa melibas pengetahuan umum kurikulum SMP, apalagi acara cepat tepat bersama alam. Itu juga dihadiri adik-adik dan kakak-kakaknya. Bude Ita dan Pak Deyaya memang produktif. Irwan mempunyai satu kakak perempuan, Irma, dan dua orang adik kembar, Irfan dan Anton. Aku menatap Irwan yang menantangku. Begini, kalau kau menganggap itu aksi polisionil urusan dalam negeri, kalau aku akan menganggap agresi militer itu adalah pelanggaran perjanjian Linggarjati. Irwan mendekatiku. Anak kecil tae. Aku memandang Irwan yang tingginya hanya mencapai bahuku dan sedang mengira-ngira mengapa dia menganggap aku anak kecil. Hehehe, Bayu Irma dan Yukenanga melerai kami. Irwan meninggalkan ruang tengah rumah Eyang diikuti para sepupu lelaki yang lain. Permainan cepat tepat bersama alam diteruskan. Coba Lam, kamu hafal puisi Hairil Anwar yang panjang itu, Karawang Bekasi. Katanya itu jiplakan, saduran, tolol. Ayo Lam, Karawang Bekasi. Sebab pemuda Lam, perang di Ponorogo, sekali-kali loncat yang internasional dong. Uncle Tom's Cabin karya siapa Lam? Kadang-kadang mereka bertepuk tangan. Kali lain mereka memperlakukan aku seperti tontonan sirkus jalanan. Sementara aku sebagai objek tontonan sebetulnya bosan dengan rangkaian pertanyaan mereka yang terlalu mudah. Sesekali aku hanya menjawab agar aku bisa kembali kepada buku yang sedang kubaca dengan harapan terhindar dari kedunguan mereka. Duduk dan bergurau bersama para sepupuku adalah siksaan. Mereka, kecuali Irwan yang cukup cerdas, adalah sekelompok anak-anak orang kaya raya yang tidak punya otak. Kalaupun otak itu memang ada, mungkin ukurannya sebesar kacang polong. Kacang polong pun masih terlalu besar. Mungkin kepala mereka sama sekali bolong. Aku tak paham di mana salahnya bahwa mereka datang dari ibu yang cerdas seperti Bude Ita. Tak ada yang tahu bahwa tak semua rekaman ingatanku itu kumbar kepada dunia. Sebagian besar, terutama yang mencekam dan mengerikan, biasanya kusimpan sedalam-dalamnya di lapisan ingatanku paling bawah, termasuk ingatan saat aku berusia 3 tahun dan ditodong pistol. Juga ketika rumah kami sering sekali didatangi berbagai lelaki, baik berseragam hijau maupun baju sipil, yang menginterogasi ibu dengan pertanyaan yang sama tentang keluarga kami dan tentang bapak yang sudah lama hilang. Aku juga ingat ketika diam-diam mendengar desakan Eyang Putri dan Bule Ita kepada ibu agar segera berkeluarga lagi, agar ibu aman terlindung dari teror pemerintah itu. Dan mumpung kau masih muda dan anak-anak masih kecil, bisa merasakan punya ayah. Peristiwa yang tak akan kulupakan adalah ketika kali pertama aku mendengar Irwan menyebut-nyebut bapak sebagai pengkhianat negara.
Aku harus mengajak kalian semua pada kenangan buruk saat aku masih berusia 8 tahun. Irwan dan aku masih duduk di kelas 4 SD di sekolah dasar yang sama. Sementara saat itu Yu Kenanga dan Mbak Yu Irma sama-sama mulai kuliah. Celakanya, aku sekelas dengan Irwan, sehingga hampir setiap hari aku selalu harus menahan diri untuk tak meninju mukanya. Irwan sendiri sulit untuk tidak berkomentar setiap kali melihat mukaku. Aku yakin Irwan dilahirkan untuk membenci karena dia senantiasa memberi komentar buruk kepada siapa saja. Seperti suatu minggu siang di rumah Eyang Bogor, "Masa Om Hananto pengkhianat negara?" terdengar suara Mbak Yu Irma setengah berbisik. Dia tak menyadari bahwa aku sedang membaca di kamar kerja Eyang Kakung karena seperti biasa aku menghindar dari kumpul-kumpul gosip. Di masa kanak-kanak, kami sekeluarga wajib mengunjungi Bogor. Jika Bogor sedang disiram hujan dan kami sedang akur, para sepupu pemalas biasanya bergoler-goler di ruang tengah. Sementara Mbak Patri dan Eyang kadang-kadang dibantu Ibu atau Pade Ita dan Buli Anggi atau Yu Kenanga memasak makan siang enak di dapur. Jika udara bersih dan segar, kami dihalau ke teras depan yang menghadap kebun yang sangat luas dan asri. Biasanya Yu Kenanga dan Mbak Yu Irma bermain halma. Sementara Irwan dan aku, saat kami tidak sedang bertengkar, bermain catur. Si kembar Irfan dan Anton rebutan komik apa saja yang bertumpuk di rumah Eyang atau adu layang-layang di halaman depan. Tapi siang itu, aku ingat betul Yu Kenanga dan Yu Bulan membantu Eyang Putri dan Mbak Parti di dapur. Ibu melepas kangen dengan Bude Ita dan Bule Anggi di ruang tengah, sementara para bapak tertawa di ruang depan. Mbak Yu Irma dan adik-adiknya di ruangan tengah menanti makan siang sambil bermain monopoli. Mbak Irma memang pernah bertemu. Kok so akrab amat menyebut Om? Terdengar suara Irwan dengan nada menantang. Ya, biar nggak kenal kan, dia tetap bapaknya Kenanga, Bulan, dan Alam. Ya, panggil Om dong, terdengar suara Irma yang meninggi. Sebelumnya aku sudah terbiasa mendengar mereka membahas keluargaku yang dianggap aneh, yang tampil agak gila di tengah keluarga priayi ini. Tapi kali ini mereka khusus membicarakan bapak. Telingaku jadi mendadak terasa panas. Pengkhianat negara? Makanya kan kata papa Om Hananto dihukum tembak. Apaan sih, ngaco? Ye, tanya papa aja. Menurut kamu ngaco, jahat, terdengar suara Mbak Yu Irma menebas kalimat Irwan. Jahat apa? Tanya papa sana. Aku merasa darahku mulai naik ke kepala. Aku sedang membaca komik R.A. Kosasih episode Pandawa di Perdaya. Entah bagaimana halaman-halaman itu langsung kusut di remat jari-jariku. Aku sudah siap keluar dari kamar kerja Eyang Kakung untuk melayangkan tinjuku ke muka Irwan yang busuk itu. Tapi terdengar suara Eyang Putri memerintahkan Ibu, Bude Ita, dan Bule Anggi untuk memanggil anak-anak mereka dan para suami. Hanya beberapa detik kemudian, perintah itu disambung suara Bude Ita memanggil Irma dan Irwan untuk membantu menutup meja. Cukup menghitung hingga 10, aku mendengar suara Yu Kenanga memanggilku untuk ikut membantu para sepupu menyiapkan makanan. Aku menatap komik R.A. Kosasih yang beberapa halamannya sudah terkoyak. Ketika seluruh anggota keluarga mengelilingi meja besar dan terdengar bunyi kelentang-kelenting piring beradu dengan sendok dan dengung setiap ibu atau bapak yang meladeni anak-anaknya, aku berupaya melupakan ucapan Irwan yang kudengar secara tak sengaja itu. Kami semua sibuk menikmati ikan bandeng pepas kuning buatan Eyang Putri, ikan teri balado campur kacang buatan Yu Kenanga, sembari menyeruput sayur asam panas yang membuat kami sering rebutan jagung manis dan melinjo muda. Belum lagi petani montok bakar dan aneka lalapan godok seperti jantung pisang dan pare, serta lalapan mentah hijau yang segar semacam daun poh-pohan dan terung bundar yang siap dicocolkan ke dalam sambal gandaria yang pedas masam. Aku hampir tenggelam dalam kenikmatan.
pipi yang berkeringat karena pedasnya sambal, ketika tiba-tiba saja Irwan menjatuhkan bom. Papa, Bayu Irma nggak percaya bapaknya Alam itu pengkhianat negara. Seluruh bunyi kelentang-kelenting piring dan sendok mendadak berhenti. Sunyi. Suasana tegang beberapa detik untuk kemudian terdengar semprotan Bude Ita. Irwan! Loh, Papa bilang bapaknya Alam dihukum mati. Iya kan, Pak? Irwan! Kali itu Bude Ita dan Bayu Irma sama-sama membentak Irwan. Berdiri, cuci tangan, masuk ke kamar. Loh, kok Irwan yang dihukum? Papa bilang Irwan. Suara Mbak Yu Irma semakin meninggi. Aku ingat betul betapa Pak De Yahya yang Brigjen itu menyaksikan drama keluarga tanpa ekspresi apa-apa. Seolah-olah dia tak punya tanggung jawab apapun setelah membagi informasi yang terlalu berat bagi putranya yang saat itu baru duduk di kelas 4 SD. Irwan berdiri sambil cemberut, mulutnya maju beberapa sentimeter, sebagaimana jika dia jengkel setiap kali jika aku bisa menjawab pertanyaan dari para sepupu dengan tepat. Irwan mengangkat kaki lalu menjejakkannya. Masih cemberut. Dia berjalan melalui tempat duduknya dan menendang kaki kiriku sekuat tenaga. Meski tulang keringku terasa perih, aku segera menendang balik kaki Irwan dengan keras. Yang membuat drama ini semakin buruk adalah karena di antara para sepupu, tubuhku paling tinggi dan paling besar. Tentu saja Irwan terjatuh terjengkang. Semua keluarga terkejut dan berdiri. Yubulan yang duduk di sebelahku buru-buru membantu Irwan untuk berdiri, tetapi Irwan menepisnya. Irwan dengan cepat tegak kembali, mengumpulkan segala kehasrat yang tersisa, kemudian melangkah ke kamar kerja Eyang Kakung. Dia membanting pintu. Makan siang diteruskan dengan rasa canggung dan tak nyaman. Eyang Putri tak menyukai keributan di rumahnya, apalagi di meja makan. Dia seorang priayi sejati yang menganggap acara makan siang atau makan malam tak boleh diganggu dengan pembahasan aib keluarga. Jadi, alasan kemarahan Eyang Putri berbeda dengan kejanggalan Bude Ita yang merasa suaminya keterlaluan. Terlihat betul dari cara Bude Ita mendelik pada suaminya sambil menggerutu tak bersudahan. Pade Brigjen Yahya tampaknya pura-pura tuli karena lebih menyibukkan diri berbincang dengan Pak Li Hajoyo. Yu Kenanga dan Yubulan mencoba berbincang dengan Bayu Irma, seolah mereka memahami bahwa Irwan hanyalah anak kecil yang tak mengerti apa-apa. Kedua kakakku mencoba memaklumi insiden-insiden yang selalu disulut Irwan karena mereka tahu Bayu Irma sangat menyayangi kami. Kulihat ibu mencoba menahan air mata dan mengunyah makan siang itu sebisanya. Ceritakan tentang bapak. Ibu tengah memegang pisau, siap membacok tulang iga di papan talenan. Dia pasti ingin memasak sup brenebon. Sudah seminggu aku menolak berbicara dengan ibu, Yu Kenanga dan Yubulan. Tentu saja mereka semua tahu, masih berkecamuk amarahku karena makan siang di Bogor itu. Yang menjadi drama terbesar di luar perkawinan ibu dengan bapak. Dalam sejarah keluarga Satrowijoyo, aku merasa ibu dan kedua kakakku terlalu banyak rahasia. Tapi aku belum mau menantang mereka karena aku benci dengan alasan klise. Kamu masih terlalu kecil untuk memahaminya. Setelah seminggu mengabaikan pertanyaan, nasihat, maupun sapaan mesra mereka, barulah aku memutuskan untuk mengepung ibu dengan pertanyaan-pertanyaan tentang bapak. Ceritakan, pokoknya jangan bohong. Ibu memandangku dan memandang Yu Kenanga. Yu Kenanga mengangguk pelan. Ibu meletakkan pisau, mencuci tangan, lalu melepas celemeknya. Yu Kenanga yang sedang menanak nasi segera mengambil alih pisau itu dan memotong tulang iga menjadi kepingan yang akan dicelupkan ke dalam panci berisi air mendidih. Alam, waktu bapak meninggal kamu masih kecil sekali, usiamu baru 5 tahun. Ibu dan Yu Kenanga selalu tak percaya bahwa aku masih ingat dengan jelas. Ibu dan Yu Kenanga selalu tak percaya bahwa aku masih ingat dengan jernih aku duduk di pangkuan bapak. Aku sering mengatakan, adegan-adegan itu kerap berkelebat di benakku.
Tapi entah kenapa, aku selalu sulit mengingat wajah Bapak. Foto-foto hitam putih Bapak di atas bufet di ruang tengah tampak seperti seorang asing yang akrab. Apakah itu sebuah ungkapan yang mustahil? Asing tapi akrab. Aku di bangku Bapak, nyela lirih. Yukenanga mendadak berhenti memotong tulang iga, menatap aku dan ibu bergantian seolah dia baru saja disapa hantu. Tidak mungkin kamu ingat. Aku duduk di kursi dapur, tempat ibu biasa meranjang bubu. Aku ingat, Yu. Hanya itu saja, di bangku Bapak. Tapi aku nggak ingat wajahnya. Aku menatap ibu menanti dia membuka mulutnya. Bibirnya bergetar tak kunjung mengucapkan satu kata pun. Jadi yang dikatakan pada Yaya dan Irwan itu benar. Bapak dihukum mati karena dia pengkhianat negara. Tidak, bukan. Jadi Bapak tidak dihukum mati. Bagian itu benar, Bapak dihukum mati. Yukenanga menjawab dengan nada datar dan berupaya agar apa yang disampaikan adalah sebuah bagian yang tak tercantum dalam sejarah resmi. Atau tepatnya, sebuah bagian dari sejarah yang dihapus dari ingatan. Tapi, saat itu aku masih dianggap terlalu belia. Aku ingat betapa ibu maupun Yukenanga sama-sama bertarung dengan diri sendiri untuk menjelaskan sesuatu yang rumit dengan bahasa yang sederhana. Terus, kenapa Pak Yaya bilang Bapak pengkhianat negara? Sudahlah, Lam. Tak usah pusing dengan Pak Yahya, apalagi Irwan. Tiba-tiba Yubulan masuk ke dapur, menghampiri lemari es reot kami yang selalu mengalami kerusakan setiap bulan dan mengambil sebungkus jamblang. Yubulan hanya 3 tahun lebih tua daripadaku, tetapi dia yang selalu paling dingin, pragmatis, dan yang terpenting dia tahu kesukaanku dan pintar menggunakan siasat jitu untuk menaklukkan kemarahanku. Dengan segera Yubulan mencucikan buah jamblang itu satu persatu lalu memasukkannya ke dalam gelas belimbing, dicampur dengan 2 sendok teh gula pasir, sedikit air putih, 3 butir es, lantas diaduk-aduk. Menyaksikannya saja air liurku sudah terbit. Seketika buah jamblang itu mengelung menyatu dengan air es, dan tanpa menanti lagi aku menyodorkan tanganku karena aku tahu Yubulan pasti membuatkan minuman itu untukku. Bapak sudah lama meninggal, Ham. Ibu tidak mau kamu sedih jika menceritakan semuanya. Yubulan menjelaskan seperti perempuan dewasa meski dia baru berusia 11 tahun. Yukenanga membelalak. Sementara ibu terpesona. Kenapa Bapak dihukum mati? Kita semua juga tak pernah tahu, Ham. Yukenanga menjelaskan. Aku menenggak air jamblang itu hingga habis. Rasanya yang asam manis itu entah bagaimana meneruskan tensiku. Masa nggak tahu? Masa ibu nggak tanya? Tanyaku, tapi aku menyadari betapa nadaku sudah mulai santun. Ibu duduk di sebelahku dan menggenggam tanganku, mengusap-usap rambutku. Sejujurnya ibu tidak tahu, Nak. Banyak yang ibu tidak pahami apa yang terjadi pada Bapak dan pada kita semua. Kali ini ibu tidak berbohong atau menutupi. Banyak sekali kawan Bapak yang ditangkap dan tak terlalu jelas alasan penangkapan mereka. Ada yang melalui pengadilan, banyak juga yang dipenjara, penghilangan tak jelas. Ada juga yang dieksekusi. Ibu menghentikan kalimatnya. Tiba-tiba saja wajah ibu yang cantik dan mulus menjadi penuh kerutan. Dia mendadak tua dan aku merasa bersalah. Bibirnya yang biasanya pantang mengeluarkan sumpah serapah terlihat bergetar dan berkerut. Bapak masuk kategori terakhir, kata Yukenanga melanjutkan penjelasan ibu yang terhenti. Aku merasa ibu dan Yukenanga tak menjawab pertanyaanku. Sampai sekarang kita tidak pernah tahu apa yang telah dilanggar. Situasi di masa itu memang serba gelap dan kacau. Ibu menghela nafas. Aku terdiam. Teringat lagi kalimat yang beruntun keluar dari mulut Irwan yang berbisa. Pengkhianat negara, hukum mati. Kalau memang serba gelap dan kacau,
Mengapa sebutan untuk Bapak sebagai pengkhianat negara begitu pasti dan meyakinkan? Lalu mengapa dia dihukum mati? Alam, nanti kalau kamu siap, kalau kamu sudah lebih dewasa, sudah lebih banyak membaca koran dan buku, akan lebih mudah bagimu menceritakan pengalaman kita semua sekeluarga digiring ke rumah tahanan Budi Kemuliaan. Kamu masih kecil, jadi bersyukurlah kamu tak mungkin mengingat peristiwa yang begitu buruk dan keji, kata Yu Kenanga seolah bisa membaca wajahku yang mencoba mengingat-ingat Budi Kemuliaan. Aku terpana melihat suasana sudah mulai reda dan aku sudah mulai menikmati gelas kedua es jamblang. Ibu dan Yu Kenanga melanjutkan acara memasak sup brenebon sembari berjanji akan melengkapi cerita tentang Bapak. Kali ini aku berjanji akan menjawab semua pertanyaanmu sebisa-bisanya, kata Yu Kenanga. Ibu mengangguk dan kembali membelai-belai kepalaku. Siang itu aku ingat aku menghirup sup brenebon terlezat di dunia. Ibu selalu menambahkan ke dalam kaldu beberapa butir kacang merah yang hancurkan sehingga kuah sup brenebon menjadi kental. Kemarahanku karena merasa bertahun-tahun dibohongi ibu dan kedua kakakku seketika lumer, seperti daging iga itu yang terlepas dari tulangnya dan meleleh di lidahku karena saking empuknya. Aku lupa pada Irwan dan segala hal yang buruk di dalam hatinya. Aku sejenak terlupa bagaimana mereka menghina ibuku dengan kata janda. Tentu saja di kemudian hari aku tahu kebahagiaan menyantap masakan ibu itu hanya berusia sementara selama aku tak bertemu dengan para sepupu. Secara sporadis ibu mencoba menceritakan bagaimana di saat aku lahir tanggal 9 April 1965 negeri ini tengah berada di titik terpanas. Itulah pertama kali aku mendengar lebih jauh tentang Bapak. Tentang suatu malam yang misterius, yang membingungkan pada 30 September 1965 ketika 6 orang jenderal dan seorang perwira dibunuh dan dibawa ke lubang buaya oleh sekelompok orang. Dan hanya dalam beberapa jam, Partai Komunis Indonesia dianggap bertanggung jawab atas peristiwa itu. Untuk anak seusiaku, terlepas dari kegemaranku membaca, hal itu masih sulit dipahami. Apalagi untuk mencoba mengerti hubungan Bapak dengan lembaga kebudayaan rakyat seperti hubungan antara lembaga itu, yang disingkat dengan nama Lekra, dan Partai Komunis Indonesia. Itulah kali pertama pula ibu bercerita tentang bagaimana Bapak menghilang diburu aparat selama 3 tahun dan sama sekali tidak bisa menjenguk kami sekeluarga. Sesekali ada 1-2 orang yang mengintip surat atau pesan untuk ibu atau Yu Kenanga. Dan untuk kali pertama pula Yu Kenanga seolah mengkonfirmasi ingatanku bagaimana rumah kami di Salemba itu hampir setiap hari didatangi orang, kadang berseragam, kadang berpakaian sipil, yang menanyakan Bapak sambil mengobrak-abrik dokumen dan buku-buku Bapak. Mereka biasanya meninggalkan rumah dengan serentetan ancaman untuk kemudian datang lagi pekan depan. Bapak, menurut Yu Kenanga yang menyambung cerita ibu, akhirnya dihukum mati tahun 1970. Aku masih penasaran, Yu, mengapa Pak De Yahya menyebut Bapak pengkhianat negara? Karena itulah yang selalu diulang-ulang Irwan. Aku menimpali dengan murung. Kali ini aku sudah tidak marah, melainkan penuh tanya. Pak De Yahya dan Bapak memang tidak cocok, Lam. Mungkin agak mirip dengan kamu dan Irwan yang sering bertengkar, kata Yu Kenanga. Penjelasan versi ringkas ini untuk sementara lumayan menjawab keingintahuanku. Tetapi aku tetap saja bertanya tentang hal-hal yang rasanya tidak masuk akal, seperti kenapa mereka begitu membenci Bapak sampai ingin menembakku. Saat itu kami tengah makan malam, mendengar lontaran pertanyaanku, mendadak semua berhenti mengunyah. Bahkan wajah Yu Bulan ikut pucat, padahal dialah yang paling mengatasi ketidaknyamanan suasana. Tak satu pun dari anggota keluargaku menyangka bahwa aku masih ingat peristiwa itu ketika aku masih berusia 3 tahun. Problemnya adalah ibu, Yu Kenanga, dan Yu Bulan tak tahu bagaimana cara menghadapi daya ingatku yang sangat tajam.
yang kelak disebut oleh guru-guruku sebagai photographic memory. Setelah pertanyaanku itu, akhirnya kami melanjutkan makan malam dalam diam. Dan itulah awal dari sebuah bencana. Pak Nurdin adalah guru yang nama dan kebaikan hatinya selalu kukenang sepanjang hidupku. Selain Ibu Uma yang kuanggap sebagai guru yang meluaskan wawasan kami di SMA, sebetulnya Pak Nurdin adalah guru pertama peletak dasar dunia sastra di dalam hidupku. Dialah yang membuat murid-murid kelas 4 SD Paseban menjadi anak-anak yang akrab dengan buku. Dia adalah guru utama di kelas 4 yang bertugas mengajar berbagai mata pelajaran, kecuali agama, kesenian, dan olahraga. Ketika mata pelajaran itu diberikan oleh guru lain yang lazimnya pada saat pelajaran agama, kami digabung dengan anak-anak kelas 3 yang masih bau susu. Pak Nurdin adalah satu dari sedikit guru sekolah dasar yang mendorong kami membaca berbagai buku cerita di luar buku-buku sekolah dengan mengajak kami mencintai perpustakaan dan toko buku Gunung Agung. Pak Nurdin tak ingin kami hanya mengenal tokoh Amir, Tuti, Sudin, dan Mutu dari buku bahasaku. Dia juga tak ingin kami sekedar menghafal pantun terbit liurku melihat kolak. Dia mendorong kami membaca majalah anak-anak Si Kuntung, Kawanku, dan buku-buku karya Joko Lelono seperti Genderang Perang dari Wamena dan Terlontar ke Masa Silam. Atau Yubulan masih menyembunyikan beberapa karya Joko Lelono dan komik era Akosasi saat itu karena dia hanya akan meminjamkan kalau sudah selesai membacanya. Hanya dengan satu buku cerita, Pak Nurdin mengangkat dan melambai-lambaikan novel anak-anak berjudul Tati Takkan Putus Asa karya Luarsih Pinggowati Surjo. Imajinasi kita bisa kemana saja. Aku ingat novel anak-anak itu langsung kupinjam dari perpustakaan dan selesai kubaca dalam satu hari. Tokoh Tati bersaudara kembar dengan Tato. Tati adalah anak yang ceria, bandel, dan tak peduli dengan nilainya di sekolah. Sedangkan saudara kembarnya, Tato, adalah anak lelaki yang tertib dan selalu meraih gelar juara kelas. Agak sulit ku buat untuk tak tertarik pada sosok Tati. Dia seperti ingin memberontak pada pola yang dibentuk orang tuanya. Tetapi dia tak menyadari, dia ikut melukai dirinya. Dorongan Pak Nurdin itulah yang membuat generasiku yang lahir di tahun 1960-an menjadi pencinta buku sejati. Pak Nurdin lah yang pertama kali mengajak kami bersemangat mengulik kata-kata. Dia berkali-kali menyebut kata gairah dalam menulis, dan caranya menumbuhkan gairah itu adalah dengan meminta kami menulis komposisi, atau di saat itu kami masih mengenalnya sebagai pelajaran mengarang. Pelajaran itu biasanya diakhiri dengan tulisan kawan-kawan sekelas, masing-masing sepanjang setengah halaman buku bergaris tebal tipis dengan judul Berlibur ke Rumah Nenek. Topik semacam itu sudah pasti tak akan kupilih karena aku tak suka berlibur ke Bogor dan tak betah mendengarkan mulut nyinyir Irwan atau pertengkaran kedua eyang dan ibuku. Ada juga kawan yang memilih topik cita-citaku, atau yang sudah jelas isinya kurang lebih keinginan untuk menjadi dokter, insinyur, atau berguna bagi nusa dan bangsa. Adakah anak kelas 4 sekolah dasar tahun 1973 yang pernah mengatakan ingin menjadi sastrawan atau komponis atau supir bus misalnya? Aku ingat betul, suatu hari Pak Nurdin menulis sebuah kata di papan tulis dengan sebatang kapur putih, AKAR. Saya ingin kalian menulis sebuah cerita tentang keluarga kalian, ibu, bapak, kakak, adik, kalau perlu mau tambah nenek kakak juga boleh. Ceritakanlah lengkap dengan nama-nama keluarga kalian. Ceritakan agar kalian semua paham asal-usul kalian. Setengah halaman saja. Kami saling memandang. Kami tak terbiasa dengan tugas yang terlalu bebas seperti itu. Aku mengambil salah satu pensil dari kotak pensilku, menyerutnya hingga tajam, dan memulai menulis. Semua kata-kata seperti mengalir begitu saja dari ujung jariku.
Hanya dalam waktu 1 jam, tulisanku selesai. Wajah Pak Nurdin tampak cerah seketika menerima pekerjaanku. Tetapi hanya sesaat. Aku memperlihatkan gerakan matanya dan perlahan-lahan senyumannya menghilang. Inilah tulisanku yang dia baca. Akar dan Bapak. Keluarga kami terdiri dari Ibu, Yuknanga, dan Yubulan. Nama lengkap Ibu Ratna Surti Anandari. Nama lengkap Yuknanga adalah Bunga Kenanga. Sedangkan nama Yubulan adalah Bening Bulan. Bapak meninggal waktu aku berusia 5 tahun. Baru beberapa minggu yang lalu, aku mengetahui Bapak meninggal karena dihukum mati. Tetapi tak ada yang tahu apakah kesalahan Bapak. Menurut sepupuku yang berisik, Bapak adalah pengkhianat negara. Jadi kalau memang itu benar, aku adalah anak pengkhianat negara. Aku tumbuh dari akar pengkhianat, dan sampai sekarang tak ada yang bisa menjelaskan apa arti pengkhianat negara. Semoga Pak Nurdin bisa menjelaskan. Tamat. Selesai membaca lembaran berisi granat itu, dia menatapku sedalam-dalamnya dan memintaku kembali ke tempat duduk. Hari itu juga Pak Nurdin menelpon ibu di rumah dan memintanya datang ke sekolah. Aku tak tahu mengapa Pak Nurdin memanggil ibu, karena aku tidak bolos, tidak mencontek, dan sudah lama tidak berkelahi. Keesokan harinya pada jam pulang sekolah, melalui jendela, aku melihat ibu sudah duduk berhadapan dengan Pak Nurdin di kantor guru. Aku menanti ibu berbincang dengan Pak Nurdin selama hampir 1 jam. Aku duduk di luar ruang guru sembari menyaksikan beberapa kawanku sekelas yang warawiri. Mereka melirik dan berbisik-bisik meski mereka juga tak tahu mengapa Pak Nurdin memanggil ibuku. Yang menjadi persoalan adalah ketika Irwan dan Yongki, kawan-kawan yang sesaat lalu bersamanya, berjalan melalui kantor guru dan melihat ibuku dari balik jendela kaca. Seperti mendapatkan rasa empuk, aku ingat betul betapa matanya langsung berkilat-kilat girang. Irwan mengucapkan sebuah kalimat dengan suara yang keras dan parau. Lihat tuh, janda pengkhianat negara dipanggil Pak Nurdin. Yongki hanya menyeringai. Dan hanya dalam waktu 2 detik, entah bagaimana, tubuhku sudah melayang menerjang tubuh mereka. Terdengar jeritan beberapa murid yang agaknya melihat tingkahku. Irwan dan Yongki sama-sama terkejut. Aku mendorong dan meninju wajah mereka bergantian. Meski lebih kecil daripadaku, tubuh Irwan cukup kuat. Maka ketika dia membalas dengan dorongan tubuhku sambil berteriak, "Anak janda, anak pengkhianat negara, bapak lu mampus!" Dalam sekejap, kami sudah berkumpul di atas lantai tepat di depan kantor guru. Bisa dibayangkan keramaian anak-anak yang hanya dalam beberapa detik segera dihalau oleh beberapa guru yang memisahkan kami. Saat itu juga kulihat Pak Nurdin dan ibu yang rupanya mendengar suara berbisik kami segera melesat ke ruang kantor. Pak Nurdin menggiring Irwan, Yongki, dan aku, dan giliran ibu yang menantiku di luar kantor guru. Aku tak pernah bisa melupakan wajah ibu saat itu, sedih dan kecewa. Meski aku sudah menyampaikan alasanku menonjok Irwan, ibu tetap masih menyimpan kemarahan. Ia tak lagi bisa menyembunyikan rasa sedih dan kecewa yang mendalam. Sejak kami masih kecil, ibu selalu menanamkan betul bahwa di keluarga ini tak ada toleransi terhadap kekerasan. Semula aku tak terlalu memahami kalimat itu. Yubulan hanya menerjemahkannya sebagai alam tidak boleh memukul, tidak boleh menendang, tidak boleh menonjok, tidak boleh mendorong, tidak boleh menggigit. Loh, mana mungkin? Bagaimana kalau mereka menghina ibu? Menurut ibu, harusnya aku bisa menahan diri. Ibu menghukumku dengan tidak mengajakku berbicara selama beberapa hari. Untuk seorang anak sekolah dasar yang masih belum paham bagaimana cara menahan kemarahan, sikap ibu justru membuat aku semakin bergolak. Yuknanga dan Yubulan mencoba menjelaskan panjang lebar bahwa keluarga kami akan terus-menerus dihina seperti itu, bisa jadi sepanjang hayat. Apa kamu mau berkelahi seumur hidupmu dengan tinjumu?
berkenanga menatapku tajam dan mengatakan, aku harus bisa menahan diri setiap kali mendengar kata-kata kasar. Jika bukan Irwang yang menghina, suatu hari bisa saja orang lain. Kenapa? Tanyaku menggelak marah. Kalau kamu marah setiap kali orang menghina kita, bisa satu Jakarta dong kamu hajar, Lam. Banyak banget. Bulan mencoba membujukku dengan nada riang. Aku nggak mau dengar orang-orang menghina bapak dan ibu. Enggak. Aku berdiri meninggalkan mereka menuju kamarku dan membanting pintu. Malam itu aku tidak bersedia keluar dari kamar meski perutku lapar. Baru kali ini aku marah sembari air mataku meluncur dengan deras menangisi sesuatu yang tak jelas. Setelah lelah menangis, aku tertidur sejenak dan merasa melihat bayang-bayang bapak duduk di hadapanku. Di dalam mimpiku, bapak tak pernah memiliki wajah. Sebuah bayang-bayang hitam selalu menutupi wajahnya, sehingga aku merasa seperti berhadapan dengan orang asing yang setia mengunjungi mimpiku. Seharusnya bapak tak perlu mati, jadi aku tak perlu berkelahi terus, kataku dengan marah kepada bayang-bayang bapak. Dia tak menjawab. Aku merasa seorang mengusap-ngusap kakiku. Aku terbangun dan ternyata memang ada seorang yang duduk di pinggir tempat tidurku. Om Aji. Alam. Aku terbangun dan memeluknya. Om Aji mengusap-ngusap punggungku. Bagi Om Aji, seorang paman, tapi saat itu aku tak tahu bagaimana hubungan dengan bapak. Yang jelas Om Aji senantiasa datang menjenguk keadaan kami. Dia seperti berfungsi sebagai pengisi absensi lelaki dewasa di rumah kami. Dia paman yang baik, penuh perhatian, dan selalu siap memenuhi panggilan ibu atau Yunanga setiap kali mereka merasa kesulitan. Dibandingkan dengan para pade, pakle, bude yang berkumpul di Bogor, aku merasa Om Aji justru seorang paman sejati. Bersama Tante Retno, istrinya Om Aji selalu sabar mendengarkan keluh kesah kami. Secara bergantian, Om Aji dan Tante Retno menasihati bagaimana harus menghadapi segala rintangan hidup. Aku nggak ngerti kenapa mereka selalu menghina ibu dengan kata janda. Memang kenapa kalau janda? Kan bukan keinginan ibu juga bapak mati. Aku protes dengan air mata berlinang-linang. Aku benci sekali. Aku marah dan panas hati. Air mataku ikut-ikutan muncul tanpa diundang. Om Aji memelukku mengusap-ngusap kepalaku. Tenanglah, Lam. Om jangan nasihati agar aku tenang, kataku dengan tegas. Aku nggak tahan kalau bapak dan ibu dihina, Om. Oh enggak kok, Om Aji paham perasaanmu. Sepanjang hidup Om Aji kan juga diperlakukan seperti itu. Aku terdiam. Air mataku masih menyangkut di ujung hidung dan Om Aji mengusapnya. Kapan Om? Kenapa Om dihina? Tiba-tiba saja aku lupa marah dan lupa pada air mataku yang bercucuran. Buru-buru kusap karena ingin tahu pengalaman Om Aji. Om Aji menghela nafas. Kata Om Aji, Mas Dimas, dia orang paling cerdas dan paling baik hati yang ku kenal. Di tahun 1965 itu, Mas Dimas tak bisa pulang ke Jakarta karena dia juga dianggap pengkhianat negara. Om Aji sekeluarga sering sekali dilumuri berbagai hinaan, Lam. Jadi soal hinaan dan sumpah serapah, keluarga Om Aji sudah tahan banting. Aku terdiam dan masih mencoba menyingkirkan air mataku yang mengalir deras. Aku memandang Om Aji dan sebagian rambutnya yang mulai memutih. Aku tak paham mengapa. Kok banyak betul orang Indonesia yang dianggap pengkhianat negara. Dan mengapa tahun 1965 seperti sebuah tahun yang menentukan nasib banyak orang. Kamu pasti lapar. Yuk keluar. Tante Retno membawa makaroni panggang kesukaanmu. Tiba-tiba saja baru kusadari perutku sudah berbunyi keras. Aku mengangguk-angguk sambil menghapus sisa-sisa air mataku. Om juga mau kenalkan kamu dengan seseorang.
Percayalah, kamu pasti cocok dengan dia. Siapa Om? Aku mencari-cari sandal. Om Aji dan aku keluar dari kamarku. Di ruang tengah sudah ada Ibu Yukenanga Yubulan yang sedang membuka pegangan dari Tante Retno yang aromanya membuat aku makin lapar. Di samping Tante Retno ada seorang anak lelaki yang kurus, berkulit agak kuning, bermata besar, dan berambut lurus. Tangannya memegang sebuah buku gambar dan tempat pensil. Lam, Tante Retno berdiri dan memelukku. Perkenalkan, ini Bimo, anak Tante Rukmini. Tante Rukmini adalah teman ibumu, Lam. Bimo, ini Alam. Ayo salaman. Bimo menyodorkan tangannya. Menggambar yuk. Aku tersenyum. Aku gak bisa gambar, tapi aku banyak buku kalau mau. Aku menyodorkan tanganku untuk bersalaman. Oh, aku juga banyak buku di rumah. Yuk lihat-lihat bukumu. Suka baca seri komik Mahabharata? Aku tertawa. Kami bersalaman semakin erat. Begitu saja ketika dia menyebut komik Mahabharata, aku langsung tahu Bimo bukan hanya akan menjadi kawan masa kecil, tetapi sahabat sejati selamanya. Hari itu kunyatakan sebagai hari terakhirku menjadi bagian dari keluarga besar Sastrowijoyo. Aku muak dengan mereka dan segala kekayaan dan kepalsuan mereka. Aku jijik dengan mereka, dan aku tak mau lagi datang ke Bogor jika tak terpaksa. Dengan segera aku sadari betapa Bimo justru seorang kawan yang jiwanya lebih mulia daripada saudara-saudara sepupuku. Dan sejak itulah Bimo dan aku tak terpisahkan.